siang. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masuk ke mata kuliah sistem operasi pertemuan 3 mengenai penjadwalan proses ya. Penjadwalan proses ini ya ada beberapa yang akan diterangkan. Kita langsung saja. Mekanisme kebijakan dan mekanisme operasi berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer ya. Bertugas memutuskan hal sebagai berikut: proses harus berjalan, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Jadi setiap proses itu ada waktu yang lama waktunya atau durasi, yang tercepat, terpendek, terlama juga ada ya, kapan proses itu berjalan sampai selesai. Nah, dasar utama menjalani proses adalah optimasi kinerja sistem komputer menurut kriteria tertentu. Oke, berikut kriterianya. Menurut Adil, fairness adalah proses diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu, layanan pemrosesan yang sama, dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanannya. Jadi semua proses dibagi rata, semuanya akan terbagi ya. Nah, kemudian efisiensi utilisasi adalah pemproses yang dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk memproses dengan total waktu operasi sistem komputer ya. Berikutnya waktu tanggap, respon time. Nah, sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter ya, kata karakter terakhir dari perintah dimasukkan oleh komputer sampai hasil pertama muncul di perangkat masukan dan keluaran seperti di layar monitor. Nah, seperti itu. Nah, sistem waktu nyata didefinisikan sebagai waktu dari saat kemunculan suatu kejadian sampai instruksi pertama rutin layanan terhadap kejadian dieksekusi ya. Jadi setiap proses akan ada waktu tanggap atau waktu tunggu atau respon time ya, waktu tanggap maksudnya waktu tunggu. Kemudian turnaround time adalah waktu dihabiskan dari aset proses atau job mulai masuk ke sistem sampai proses itu diselesaikan sistem. Nah, waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan proses berada di suatu sistem. Jadi di dalam sistem masih proses ada berapa lama nih waktu yang dihabiskan. Kemudian diekspresikan sebagai penjumlahan waktu eksekusi dan waktu menunggu di proses itu. Contoh rumusnya turnaround time, waktu eksekusi plus waktu tunggu ya, dalam antrian waktu tunggu antrian ya. Dan kemudian kalau sama eksekusinya kapan, nanti tinggal ditambahkan. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan selama satu selang unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah proses job ya pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit interval waktu tertentu. Tipe-tipe penjadwalan ya, penjadwalan jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi proses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan jalankan setiap terjadinya pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus diselesaikan. Nah, penjadwalan jangka menengah, proses status ready, running, waiting, sama ready ya. Penjadwalan jangka panjang, penjadwalan bekerja terhadap antrian batch, memilih batch tertentu berikutnya yang harus dieksekusi. Batch ini biasanya adalah proses dengan menggunakan sumber daya intensif, yaitu waktu proses memori, perangkat masukan, dan keluaran. Nah, program ini berprioritas rendah digunakan sebagai pengisi agar pemrosesan sibuk ya selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Ya. Nah, penjalan proses dibagi ada 3 istilah, yaitu antrian. Jadi, kalau udah ngantri ya pasti lama atau ada masuk antrian. Kadang antrian itu juga belum tentu lama ya. Jumlah proses yang menunggu menggunakan prosesor dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian proses ya. Nah, proses berada dalam memori utama. Kemudian berikutnya prioritas ya, mendahulukan pada antrian proses. Jadi ada yang ngantri, kemudian dia ada prioritas tertentu datanya yang harus dipercepat. Nah, kalau proses ini berada di bagian belakang antrian, maka akan proses prioritas. Nah, proses ini langsung berada di bagian paling depan ya, sambil menunggu sambil kerja proses selesai. Preempsi mendahului pada antrian proses. Kalau waktu itu berada di bagian belakang antrian, maka akan memberikan preempsi proses itu langsung berada di bagian paling depan pada antrian. Itu bahkan akan memberhentikan kerja prosesor untuk mengerjakan proses preempsi tersebut ya.
Oke, perhitungan pada kerja prosesor itu lama proses yang untuk simbol T, rumusnya T kecil, adalah waktu yang diperlukan untuk mengolah proses di dalam prosesor. Lama tanggap T besar disimbolkan adalah waktu yang diperlukan untuk proses sejak mulai sampai selesai diolah oleh prosesor. Terdapat dua macam lama tanggap, yaitu turnaround time dengan memperhitungkan lama waktu, respon time tidak memperhitungkan lama waktu yang digunakan proses hingga keluar. Ini sama, proses hingga keluar ya. Rumus penjadwalan terdapat N proses serentak serta setiap proses memiliki lama tanggap seperti T besar simbolnya, maka rata lama tanggap TR simbolnya adalah TR sama dalam kurung jumlah TI dibagi N ya, itu N prosesnya, jumlah prosesnya. Terus waktu sia-sia T dikurangi T besar dikurangi T kecil, waktu terbuang dalam antrian selama terkena premisi. Terus rasio tanggap RT perbandingan di antara lama proses lama tanggap. Rasio penalti RP perbandingan di antara lama tanggap terhadap lama proses ya, RT T dan RP T besar T kecil itu ya. Ini kalau yang RT T kecil T besar katanya. Algoritma jadwalan yang pertama adalah pertama tiba dilayani atau PTPD ya, first come first ya, FCFS atau FIFO first in first out ya. Penjadwalan tanpa prioritas tanpa preempsi, artinya antrian semua data dalam bentuk antrian. Proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Jika ada tiba pada waktu yang bersamaan, ya ini sesuai dengan urutan pada antrian. Jadi tetap sesuai dengan urutan tiba datanya datang ya. Nah, ini contoh algoritma pertama tiba, pertama layani atau FIFO atau FCFS ya, sebagai berikut. Ada 4 proses ini, nama prosesnya A, B, C, D. Ini anggap aja sebagai data proses. Di saat tiba, nah si A ini udah tiba lebih dulu ya, mulai dari 0 ya. Tiba terus selama prosesnya dikerjakan dalam waktu 4 waktu ya, misalkan 4 second atau detik atau apa ya, ini namanya kita kasih soal dia 4 prosesnya, lama prosesnya dan seterusnya ya. Ini contoh soalnya. Oke, kemudian contoh cara perhitungannya gimana. Nah, cara menyelesaikan ini soal ya, di nama proses lama saat tiba, lama proses. Kita disuruh mencari saat mulai, saat rampung, lama tanggap ya, tadi yang rumus sudah jelaskan. Nah, bisa gunakan baris proses cara perhitungannya ya. Soalnya contoh dimulai dari A. Nah, saat tiba A-nya dimulai dari 0 karena kan komputer dimulai dari 0, maka kita hitung berarti 0 1 2 3. Maka di sini hanya masukkan datanya A dan A sampai 3. Kalau dihitung 1 2 3 4, maka nama prosesnya ya saat mulai ya dah ya. Ini terus saat rampung belakang 4, ini sini masuk 4 ya, dan seterusnya. Ini cara perhitungannya. Oke. Atau B, misalkan B itu mulai dari lama prosesnya 7 ya, karena startnya dari 4 maka B dari 4 nilainya, karena kan 3 udah 4 ini masih kosong. Jadi 1 2 3 4 5 6 7, berarti sampai 10 ya, sampai 10 ya gitu, sampai 10. Oke, dari B ya. Jadi kalau kita ulang lagi, misalkan gini, A ya, saat tiba 0, lama proses 4, maka saat mulai yang di awal maka dimulainya dari 0 karena dia boleh menghitung dari 0, dari sini 0 ya, A nya. Jadi sampai 4. Nah, 1 2 3 4 berarti dia saat rampung adalah di posisi angka 3. 1 2 3 4 sesuai jumlahnya. Kemudian yang B saat mulai dari mana? Ya dari A, dari 4 ini ya, karena B yang 4 ini masuk kosong, datanya belum ada terisi. Masuklah datanya, nama prosesnya B. Sebanyak berapa? Nah, ini tinggal tambah. Ini 4 nih, tinggal masukkan 4 ya, karena mulai saat mulainya. Ya, sini 7 sampai
11. Nah, maka saat rampung adalah 11. Jadi kalau tinggal ditambahin aja, 4 tambah 0 4, 7 tambah 4 11. Terus 3 tambah yang untuk C saat mulai ya, karena 0 yang ya, saat mulai 11. Kenapa 11? Kalau dari tarian antrian tabel 11 belum ada datanya. Nah, sini C masuk ya. Ya, C itu ada berapa? Datanya 1 2 3. Ya, masuk di bagian ketiga terakhir, itu 13. Maka saat rampung puting yang D adalah 14. Saat mulai 4 yang D adalah 14 saat mulainya. Kalau untuk yang rampung yang C adalah ya 11 tambah 3 aja, yaitu 14 ya kan. Di saat lama proses, saat mulai tinggal tambahkannya datanya ini karena 3 proses. Kalau yang bagian D, kalau mau cepat tinggal tambahkan 14 saat mulainya karena dimulai dari D, karena urutan 14D yang ini belum ada datanya ya kan. C itu 13 terakhir, tinggal tambahkan 14 tambah 8 sama dengan 22. Nah, itu cara menghitung cepat, tinggal tambahkan. Nanti ada catatan di slide berikutnya. Nah, tinggal kita cari lama tanggap ya, itu lama tanggap. Oke. Nah, itu lama tanggap. Nah, dan seterusnya. Nah, cara perhitungan seperti ini. Nah, ini catatannya ya. Nah, untuk lama tanggap, kalau untuk saat mulai rampung kita udah cari. Nah, lama tanggap di mana lama tanggap? Nah, ya, ini menghitung lama tanggap ya. A diambil dari saat rampung 4. Nah, dikurangi saat tiba, yaitu nah, saat mulai, saat tiba. Saat rampungnya 4 ya, dikurangi saat tiba yang ini, yaitu ini saat tiba 4, ini saat tiba, yaitu 4 kurang 0 berarti 4 ya. Kemudian saat rampung 11 dikurang saat tiba 1 berarti berapa? 10. Terus 14 dikurang 13 yaitu 11. Untuk selamat tangkap 22 dikurang tuh 7 yaitu 15 ya, gitu tuh. Jadi totalnya dijumlahkan 40, maka rata-ratanya adalah 10. Hingga rata rumusnya rata jumlah tanggap 40 dengan dibagi jumlah nama prosesnya N-nya yaitu sebanyak 4, yaitu dapatnya berapa N-nya. Rata-ratanya 10. Kemudian lanjut ya, algoritma penjadwalan terpendek dipertamakan. Artinya prioritas tanpa preferensi terdapat 2 langkah. Nah, dimulai ini dengan jumlah karya tersebut belum tiba, maka proses melayani proses yang telah tiba sampai proses tersebut selesai. Contoh penjadwalan proses terpendek dipertamakan. Ada 4 proses A, B, C. Inilah saat tibanya 0356, nama proses 5724. Oke. Nah, ini contoh penjadwalan pertama dipertamakan, terpendek dipertamakan ya. Contoh perhitungannya menggunakan barisan proses, tabel proses ya. Itu kita mulai saat tiba, maka otomatis A dulu ya, karena A data awal saat tiba adalah 0, nama proses sebanyak 5, maka ada 5 data yang masuk di urutan sini, A lagi, maka dihitung 1 2 3 4, ada 5 dari 0 ya, maka yang 5 ini kosong belum diisi. Nah, kita cek di sini di antara saat tiba ini ya, paling kecil mana setelah 0 ya Pak, paling kecil di mana lama prosesnya setelah lama prosesnya di sini paling kecil ya, setelah yang A ya, karena A dimulai duluan, itu adalah C ya, lama prosesnya ya, karena terpendek dipertamakan, penjadwalan proses terpendek dipertamakan seperti judul di sini ya. Ada 2, maka C jalan lebih dulu, yaitu maka diisi sebanyak berapa? Lama prosesnya 2, yaitu C masuk sini 5 dan C 6, C juga. Maka ya saat mulai yang C adalah di urutan berapa? 5 yang ini ya, gitu. Nah, kemudian setelah C ya, karena setelah C berarti 4, karena 4 yang terkecil dari 7. Nah, 7 terbesar di B, maka jalankan yang data proses, nama prosesnya D, yaitu sebanyak berapa? 4. Dimulai dari berapa? Dimulai dari 7. 1 2 3 4, maka otomatis
Yang D itu dimulai dari 17 ya. Nah, 17. Nah, untuk yang B otomatis 11 ya datanya RAM saat mulainya, karena tidak ada data yang terkecil lagi, kan terbesar ada 7, dihitung sampai 7 terus dan seterusnya. Nah, tinggal dihitung perhitungannya, yang tinggal dikurang-kurangi saat rampung untuk mendapatkan lama tanggap dan saat rampungnya ya, atau bisa menggunakan perhitungan seperti ini ya. Nah, menghitung saat mulai terpendek pertamakan ya. Nah, berdasarkan jalur terpendek ya, terpendek sini dia tuh dari sini nih lama prosesnya ya gitu ya. Nah, prosesnya bukan otomatis A tetap duluan ya, karena saat mulainya adalah 0 ya. Nah, saat diambil tibanya 0, maka C diambil prosesnya ya, untuk menghitung saat mulai ya. Saat mulai ya. Yang saat mulai yang C ya, yaitu A, proses A diambil dalam prosesnya 5 plus 0, yaitu 5 tambah 0 adalah 5. Terus yang D, kenapa D? Karena dia yang terkecil kedua setelah C. C adalah proses prosesnya 2 ya, prosesnya 2 C itu prosesnya 2 ya, ditambah saat tiba C, saat tiba ada 5, maka perhitungannya 5 ya, jadi 7 ya, saat mulai 7 ya. Ini perhitungannya. Yang C ya, yang C, yang D, sorry ini D, sorry D itu 5 tambah 2 7 ya, harusnya 7. Nah, yang B mau proses 7 ditambah 4 11, kan 11. Nah, tinggal cari menghitung saat rampung ya, sama proses rumusnya sama yang sebelumnya, yaitu diambil lama proses 5 tambah 0, lama proses ya 5 saat mulai, yaitu 5, terus 7 tambah 11 18, 2 tambah 5 7 nih contohnya, 4 tambah 7 11. Nah, sebenarnya tinggal cari perhitungan lama tanggap dan jumlah serta ratanya ada di sini catatannya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan ketiga ya. Nanti ada soal latihan di media online ya, silakan nanti dicek di grup. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.